Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam sejahtera untuk kita semuanya. Oke, malam hari ini masih pada semangat ibu-ibu, bapak-bapak. Halo yang belakang, yang di kebun. Kalau saya nanti bilang cakruk pengawasan, jawabnya Jaya, gitu aja ya. Biar kayak teman-teman yang itu. Itu bisa nggak? Cakruk pengawasan. Kurang menggigit. Cakruk pengawasan. Oke. Selamat malam Bapak Wajasaka, Bapak Tony Harsan, Bapak Rowati, Bapak Mas atau Bapak ini? Oh Mas. Oh itu Mas Panji, sosok luar biasa sekali yang kita hadirkan pada malam hari ini dari Ketua Bawaslu, dari praktisi hukum Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo, Bapak Tony Harsan. Beliau ini dulu dosen saya, tapi alhamdulillah saya bisa lulus dengan husnul khotimah. Terus kemudian Bapak Rohadi, beliau adalah komisaris salah satu bank berkreditan syariah. Jadi kalau nanti yang mau daftar BPNS bisa hubungi Pak Rohadi. Kemudian Mas Panji, beliau adalah seniman yang penulis novel. Saya pernah membaca sekilas itu, salah satu karyanya nanti ada yang meraba dada kiri gitu. Oke, sehat bapak-bapak semuanya? Alhamdulillah. Perjalanan ke sini macet? Lancar. Oh lancar. Karena Polokarto ini bisa dikatakan macet. Dikarenakan banyak sekali masyarakat yang lalu lalang karena sudah mulai berganti dari pandemi ke endemi. Oke, malam hari ini saya mengucapkan terima kasih sekali kepada Cakruk Pengawasan Desa Polokarto. Acara yang sangat luar biasa sekali. Tema malam hari dari pembacaan puisi, kemudian ada refleksi demokrasi Indonesia, dan yang terakhir adalah talk show yang dihadiri oleh 4 tokoh yang berpengaruh di Jawa Tengah. Saya bilangnya gitu. Oke. Malam hari ini saya kok jadi grogi gitu, mau tanya apa gitu. Oke, Bapak. Demokrasi, pemilu ataupun mungkin pilkada ataupun mungkin dari pilihan kepala daerah, bupati ataupun gubernur, kita tahu sudah berlalu. Dari 2018 kita ada pemilihan gubernur Jawa Tengah yang saya merasakan bahwasanya pemilu-pemilu ini dirasakan masyarakat seperti hal yang biasa-biasa saja. Kalau nggak ada amplop ya nggak usah nyoblos kan gitu. Dan hari ini satu hal yang bisa dipetik bahwasanya Bawaslu Kabupaten Sukoharjo menghadirkan salah satu hal tren positif, yaitu memperkenalkan Bawaslu di seluruh masyarakat di Kabupaten Sukoharjo, khususnya di wilayah Polokarto. Karena dalam pemilu itu yang paling banyak namanya mesti KPU, karena surat suaranya pasti ada gambarnya KPU. Kalau Bawaslu kan nggak ada di surat suara. Nah, hari ini Desa Pengawasan Polokarto yang merupakan binaan dari Bawaslu Kabupaten Sukoharjo ingin mengupgrade pengetahuan masyarakat terkait Bawaslu dan pengawasan yang akan tentunya menjadi lanjutan program ataupun mungkin belajar dari masyarakat untuk mengarah ke 2024. Kita refleksikan dari pemilihan gubernur, kemudian pemilihan legislatif, kemudian pemilihan bupati dan wakil bupati Sukoharjo, yang alhamdulillah pilkada Sukoharjo kemarin cukup meriah dan penuh derai pencak. Ya, jadi derai pencak ini yang sangat luar biasa. Oke, Pak, karena nanti terlalu lama, sebenarnya malam hari ini moderatornya bukan saya, tapi karena
tidak bisa hadir, jadi saya gitu. Makanya saya dadakan. Saya biasanya itu moderator musik dangdut gitu. Pak Fajar Saka, Ketua Bawaslu Provinsi Sukoharjo. Saya dekat dengan Ketemu Sukoharjo. Itu Jawa Tengah ya? Oh iya. Bukan maksudnya untuk menurunkan loh Pak. Gitu ya. Oke. Tentunya kita akan berbicara tentang demokrasi. Salah satu tonggak demokrasi adalah cara pemilu. Tanggapan dari Bapak tentang proses pemilu di Indonesia ini bagaimana sih? Belum. Cucu. Oh ya, terima kasih. Pertanyaannya terlalu serius. Padahal saya niat dari Semarang datang ke sini mau santai. Sesuai judulnya, jahe cangkruk, Pak. Judulnya cangkruk, datang langsung pesan jahe susu. Niatnya santai, Pak. Malah kita pakai pemilu. Aneh. Nah, karena judulnya ini cangkruan dan kemudian judulnya kemudian selanjutnya adalah puisi demokrasi. Nah, saya mau beranjak dari soal puisi saja. Jadi meskipun tidak sempat baca puisi dan tidak buat puisi, tapi saya merasa bahwa antara puisi dan demokrasi itu ada hubungannya, Mas Panji. Jadi proses berkreasi orang membuat puisi itu kan membutuhkan kemerdekaan berpikir, membutuhkan juga kebebasan di dalam menyuarakan gagasannya, membutuhkan juga kecermatan dia membaca lingkungannya, kemudian menerjemahkan dalam bahasa-bahasa yang baik. Itu pemahaman saya. Nah, dalam demokrasi juga saya kira sama. Substansi demokrasi itu kan adalah bahwa kita menghargai kemerdekaan orang berpikir, kita menghargai kebebasan orang berpendapat, kita memberi ruang kepada banyak orang untuk berekspresi. Jadi antara demokrasi dan puisi menurut saya ada kemiripan. Puisi membutuhkan proses, demokrasi juga membutuhkan proses. Pemilu juga sama, ada tahapan-tahapan sehingga kemudian menjadi sebuah karya yang baik. Dan mungkin kalau Mas Panji dan teman-teman seniman lain ditanya puisi yang terbaik ini apakah sudah lahir, mungkin jawabannya masih proses menjadi. Sama dengan demokrasi. Demokrasi hari ini mungkin sudah cukup baik, tapi kalau ditanyakan ke penyelenggara pemilu, apakah demokrasi kita sudah jadi? Ya, proses menjadi. Karena salah satu keistimewaan demokrasi adalah terbuka ruang untuk selalu diperbaiki. Begitu juga pemilu, saya kira sama, rekan-rekan semua, teman-teman semua. Pemilu dari hari ke hari sudah semakin membaik. Ya. Artinya bisa melibatkan banyak orang di dalam prosesnya, kemudian ada penegakan hukum, aturan main di dalamnya. Meskipun tetap tidak sempurna, aturan hukumnya masih ada permasalahan. Tetapi istimewanya pemilu dan demokrasi itu membuka ruang untuk ada perbaikan. Dan perbaikan itu melibatkan sebanyak-banyaknya orang. Maka kemudian kenapa Bawaslu seringkali menjalankan kegiatan yang memang langsung kita berhadapan dengan masyarakat. Salah satu fungsinya itu bahwa pemilu ini milik bersama, pemilu ini bisa dikoreksi bersama, pemilu ini diperbaiki bersama. Aturan hukum di atas kertas bisa jadi baik, tetapi eksekusi ini membutuhkan manusia-manusia yang juga baik. Tadi contoh disinggung soal politik uang. Politik uang itu sulit selesai kalau kita hanya mengandalkan kepada penegakan hukumnya. Aturan hukum pasti ada celahnya dan prosesnya panjang. Tetapi politik uang itu bisa berhenti dengan sendirinya kalau kita tidak mau menerima. Sederhana ya Mas, cuma prosesnya panjang. Jadi misalnya saya berniat membeli seseorang, pilih saya dengan uang, kemudian masyarakat tidak menerima, ya tidak terjadi politik uang. Jadi, tetapi yang simpel ini butuh waktu yang panjang, butuh proses. Mungkin mirip dengan proses orang membuat sebuah karya seni yang terbaik. Mungkin itu buat pengantar Mas. Masih banyak soal yang sumber yang lain. Matur nuwun. Oke, Fajar, bahasanya demokrasi dan seni ini seperti mirip-mirip, kalau bahasanya itu hangat-hangat ayam-ayam. Jadi hampir mirip karena kalau dalam menghasilkan suatu karya seni ini berarti ada suatu proses. Sama dengan pemilu.
untuk demokrasi ini juga ada tahapannya. Nah, karena ini berhubungan dengan seni, saya mau tanya pada Mas Panji Sukma. Hari ini posisi seniman atau dalam sebutan lain itu apakah memang sudah diberikan ruang oleh penyelenggara pemilihan untuk ikut berpartisipasi tentunya dalam setiap proses tahapan pemilu di Indonesia, atau hanya menjadi sebuah oposisi dari ini untuk mengkritik bahwa demokrasi itu seperti ini, atau malah membuat sebuah gerakan nantinya kita golongan putih atau anti demokrasi, atau sebagaimana kalau dalam posisi seni menyikapi dari pemilu 2019, pilkada dan pemilihan gubernur. Ya, cek. Mungkin pilihan di sini tadi tepat sekali ya, memang sebagai oposisi. Kalau saya sendiri, saya mungkin tidak mewakili banyak seniman atau semua seniman, tapi setidaknya saya memang posisi berkesenian itu apakah seni untuk seni atau seni untuk perubahan gitu. Dan saya pikir para seniman membuat counter kultur ya dalam menyikapi kebijakan-kebijakan yang ada. Contoh mungkin seperti yang kemarin viral tentang mural di tembok itu, kalau aturannya dihapus atau dilarang karena itu di tempat umum, apakah pemerintah memberi tempat atau ruang untuk menggambar itu sendiri? Dan kantor-kantor kultur seperti itu memang banyak seniman lakukan. Mungkin saya sendiri banyak menulis cerpen dan novel. Apa yang terjadi di sosial saya yang sesungguhnya, misal penguasa itu sangat berkuasa gitu, akan saya balik di novel saya. Penguasa itu kritis, itu artinya menggeleng pada kekuasaan. Ketika kita menggeleng pada kekuasaan dan kita kritis, maka karena menurut saya dalam pemerintahan itu sendiri sudah sangat kuat itu, anggaran dipegang, kebijakan dipegang. Kalau kita cuma manut-manut, wah sayang sekali. Apalagi sebagai seniman, saya yakin memang harus kritis begitu. Dan mungkin untuk demokrasi sendiri ada pertanyaan besar yang demokrasi itu bukan hanya sistem tapi budaya juga. Tapi apakah yang ada di sekarang ini budaya demokrasi atau budaya oligarki gitu. Oke. Jadi bisa dikatakan Mas Panji bahwasanya seni hari ini menjadi ruang untuk beroposisi. Salah satunya yang diambil contohnya adalah mural yang kemarin sempat menjadi viral. Nah, hasil dari demokrasi khususnya untuk pemilu 2019 ini bahwasanya bisa dikatakan menghasilkan salah satu produk yang bertugas menghapus mural gitu ya dalam seni itu. Nah, ini kan sangat cukup menarik. Jadi proses demokrasinya menghasilkan pemimpin yang tidak mau dikritik dengan mural, padahal mural itu hanya tembok kemudian dicat. Nah, ini culture culture yang kurang bagus menurut saya. Nah, ini kalau Pak Tony Harsan sebagai akademisi dan praktisi hukum di Universitas Veteran Bank Nusantara Sukoharjo, apakah politik culture dengan baik sudah diterapkan di Indonesia pada penonton? Terima kasih Mas Wendy. Mas Wendy ini mahasiswa Univet, tetapi saya tidak pernah memegang mata kuliahnya Mas Wendy karena prodinya berbeda. Karena beliau, tetapi mahasiswa, yakin mahasiswa, karena dia termasuk orang yang paling terkenal se-Univet. Sehingga se-Univet tahu siapa Mas Wendy, temannya Mas Melon dan sebagainya. Sehingga beliau ini memang tokoh-tokoh vokal di Univet, sehingga dia, boleh saya katakan dia pada posisi paling banyak mengkritik. Tapi saya tidak mengatakan oposisi, tapi beliau paling banyak memberikan kritik demi kebaikan Univet. Tapi tidak apa, memang itulah bagian dari yang namanya demokrasi. Nah, berbicara tentang demokrasi dalam konteks kultur demokrasi, kalau di Indonesia menurut saya ini memang pemandangan kita sehari-hari
juga sangat tergantung pada perspektif kita masing-masing. Tergantung pada perspektif kita masing-masing. Maka karena ada sekian ratus juta orang, ya ada yang mengatakan demokrasi kita sudah baik, ada yang mengatakan demokrasi kita belum baik. Karena apa? Karena sudut pandangnya tergantung pada sudut pandangnya masing-masing. Tapi yang pasti kalau kita melihat indeks demokrasi Indonesia, kita di posisi nomor 64 dari 167 negara. Itu kalau kita bicara pada ranking demokrasi kita. Nah, nomor 64 dari 167 ini baik atau buruk? Ayo monggo, terserah penilaiannya masing-masing. Nah, lalu terkait dengan beberapa hal yang terkait demokrasi, kalau kita bicara apakah kita sudah demokratis? Kalau saya lebih menyoroti pada nilai-nilai yang berkembang di masyarakat kita. Apakah kita sudah demokratis atau belum, itu saya lebih menyoroti pada bagaimana budaya di masyarakat kita. Antara lain, apakah kita sudah mengakui dan menganggap wajar adanya keanekaragaman? Artinya kita menghargai pendapatnya seniman, pendapatnya bakar, pendapatnya preman, pendapatnya pegawai, pendapatnya pedagang, tentara dan sebagainya, pendapatnya orang yang tergabung ke parpol A, parpol B, parpol C. Nah, sepanjang kita mengakui, menganggap wajar itu biasa, ya nggak apa-apa, artinya sudah demokratis. Menurut saya saat ini kita sudah demokratis kok. Dari sisi itu loh ya, artinya tetangga, saudara, bahkan saya dengan istri itu kadang beda pilihan, dengan anak juga kadang beda pilihan. Itu artinya kita sudah membebaskan kok. Beda dengan pada masa Orde Baru. Kita semua tahu di masa Orde Baru itu pemilu kan hanya mantenan. Siapa yang menang sudah tahu, karena apa? Mantennya sudah ada. Tapi saat ini kita lihat pemilu dari setelah reformasi kan tidak tahu siapa yang menang. Terbukti PDI pernah menang, Golkar pernah menang, Demokrat pernah menang, tapi juga pernah kalah. PDI juga pernah kalah. Artinya apa? Saat ini sudah tidak bisa diduga. Dulu parpol hanya 3. Nah, pada masa Orde Baru mendirikan parpol menjadi penyakit, dapat ditangkap karena melanggar demokrasi. Makanya pemilu di masa Orde Baru ya hanya 3, nomornya urut sejak dulu kala. Nomor 1 P3, nomor 2 Golkar, nomor 3 PDI. Nomornya hanya itu. Karena apa? Karena waktu itu memang tidak ada peluang untuk mendirikan parpol. Nah, sekarang kita melihat setelah reformasi, pemilu pertama itu diikuti oleh kalau tidak salah 48 parpol, kemudian 24, 14, terakhir 14 ya terakhir. Ini artinya apa? Ruang demokrasi itu terbuka saat ini. Kemudian tentang kemerdekaan berpendapat, saya yakin kita sudah bebas pendapat kok. Artinya sepanjang Rocky Gerung belum ditangkap, kemudian Refli Harun, Said Didu dan sebagainya, semua vokal-vokal itu kan mereka masih boleh ngomong, tidak pernah ditangkap. Artinya apa? Artinya itu ruang demokrasi sudah kita buka. Coba koran, saat ini koran malah hampir mati, tetapi jurnal-jurnal online itu bertebaran di mana-mana, bebas itu memang. Artinya apa? Artinya kita boleh bersuara apapun, kita boleh mengekspresikan apapun. Seniman sekarang kan banyak ruang. Kalaupun mural dilarang, siapa yang bisa membendung online itu, web itu? Tidak bisa dibendung. Kalau sekarang tutup, besok naik lagi, tutup lagi, naik lagi kan boleh. Sepanjang tidak diblok oleh yang punya web Google atau Twitter atau Facebook, tidak memblok, tidak masalah. Artinya apa? Artinya ruang bagi kita untuk berekspresi kan terbuka lebar, tidak hanya murah. Tetapi memang karena era berita itu saat ini ada kacang jatuh saja tahu di mana-mana, tergantung ini mau di blow up tidak, tergantung siapa, tergantung media. Peristiwa kecil sebetulnya, tapi di blow up menjadi luar biasa. Memang ini era post-truth, ya kan? Era post-truth itu ya seperti ini. Artinya tergantung bagaimana dari sisi kepentingan masing-masing. Sehingga bagi saya kita sudah demokrasi, kita sudah membolehkan, bahkan kita beroposisi juga
tidak ada larangan. Ini beda dengan di masa Orde Baru di mana banyak orang ketakutan untuk pakai kaos partai tertentu saja tidak berani Pak. Sekarang bebas kita mau ngapain. Itu Mas Medi. Oke, jadi dari Pak Tony sendiri bahwasanya proses demokrasi pasca Orde Baru memang sudah sangat terbuka sekali. Dikatakan terbuka bahwasanya dari prosesnya kemudian hasil demokrasinya memang memberikan ruang demokrasi yang selebar-lebarnya kepada siapapun untuk bisa memberikan kemerdekaan pendapat dan kemerdekaan berpikir. Nah, dalam proses demokrasi hari ini di Indonesia kita mengenal yang namanya penyelenggara pemilihan. Salah duanya adalah dari Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan. Dua ini menjadi bisa dikatakan, saya katakan ada tiga tapi saya ambil dua saja. Dua ini akan menjadi sebuah tanggung jawab di pundak yang sangat luar biasa untuk nantinya bagaimana dia memberikan edukasi pada masyarakat, kemudian bagaimana dia memberikan terobosan agar demokrasi ini menjadi riang gembira dan meriah. Kemudian untuk Pak Rohadi ini rasanya bahwasanya dari Pak Tony dan Pak Fajar mengatakan bahwa demokrasi ini sudah baik. Kalau menuju sangat baik akan diusahakan. Menurut Bapak, pandangannya Bapak sendiri untuk terkait penyelenggara pemilihan ini, karena kita tahu bahwasanya Mas Panji tadi bahwasanya mengatakan hasil dari demokrasi ini adalah salah satunya adalah tidak memberikan ruang ekspresi kepada seniman terkait moral. Kalau menurut Bapak sendiri, hasil dari demokrasi sendiri ini bisa menghasilkan proses penghapusan moral dan semacam ini, apa Pak penyebabnya semacam itu mungkin? Ini ngomong hasil atau proses? Hasil dan proses. Angel banget tes. Kalau mau ngomong proses, ya tentu ya kalau mau ngomong apologinya bahwa ini semua sedang diusahakan ya pasti Mas Fajar diusahakan menuju baik. Sebenarnya Bawaslu ini kan super body ya, bisa menyidik, bisa memutuskan dan lain sebagainya. Jadi tiga fungsi legislatif, yudikatif, eksekutif itu ada di Bawaslu sebenarnya. Cuma memang seringkali dirasakan oleh masyarakat taringnya kurang tajam karena terbentuk tidak gundul, macet nih kono. Wes teko kono wes ampun. Kalau saya sendiri ini kan sakjane gur cah kampung gitu. Gur wong kampung gitu, cuma merasakan saja bahwa ada di dalam proses demokratisasi pemilu ya, elektoral, demokrasi elektoral. Kalau kita ngomong spesifik aja demokrasi elektoral, tentu masih ada beberapa catatan-catatan. Gitu. Jadi kalau Orde Baru dulu, sing jenengane Golkar itu meksa, nggih Pak. Mulai dipenen kampanye sopo meksa digantung. Sebenarnya ini penting juga kampanye sopo meksa digantung. Karena proses pemaksaan itu masih berjalan di banyak kampung-kampung gitu ya, di banyak kampung-kampung. Nah, kalau proses pemaksaan tentu tidak bisa pemaksaan akan dilakukan oleh orang yang tidak berkuasa. Nggak ada itu ceritanya. Gitu. Pasti pemaksaan dilakukan oleh kekuasaan dan itu terjadi. Dan saya kira kita nggak menutup mata itu terjadi gitu ya. Cuma memang prosesnya belum sampai ke sana gitu ya, belum sampai ke sana. Karena lapor ya betul loh, urusannya kalau hidup panjang ya toh. Itu cara dulu zaman Orde Baru itu nek pegawai negeri ra nyoblos Golkar lah cilaka tenan no pensiun dini. Nah sekarang nggak dukung partai pemenang ya iso mutasi ya ngerti loh jane. Gitu, itu yang terjadi gitu ya. Tapi kalau dari sisi hasil demokrasi ya, hasil demokrasi
kalau dalam kacamata spesifik Sukoharjo saya belum tahu perkembangannya seperti apa ya, arahnya perkembangannya seperti apa karena masih melihat proses sebentar saja, jadi belum kelihatan. Tetapi kalau dari sisi negara saya melihat ada banyak penyelewengan terhadap Undang-Undang Dasar 45. Itu yang terjadi. Jadi meskipun sudah ada amandemen, tetapi kan semuanya harus dikoordinasikan dengan legislatif di dalam mengambil keputusan, gitu ya. Nah, itu yang saya lihat adalah di sana, gitu ya. Jadi terus kaitannya dengan apa yang disampaikan Pak Tony tadi terkait misalnya orang boleh kok berpendapat dan lain sebagainya di sini, gitu. Benar bahwa orang boleh berpendapat dan lain sebagainya. Tetapi ini pinternya kekuasaan sekarang ini bahwa ini tidak salah juga, misalnya kekuasaan punya duit kok, ya toh. Jadi kalau zaman saya waktu muda dulu orang protes dicekel, sekarang enggak. Anda ngomong miring tidak dicekel tapi dihajar sama yang namanya buzzer itu. Oh itu luwih menyakitkan ya gitu. Saya sering kan gitu. Jadi kalau bikin status tiba-tiba buk gitu. Teman sendiri juga. Dan saya juga tahu siapa, ya ora apa-apa, biasa. Namanya juga politik kan begitu, nggak masalah, itu nggak masalah gitu. Nah cuma kan memang rakyat mencatat ya, rakyat mencatat dan lain sebagainya. Kalau ingin memperbaiki situasi seperti ini ya sebenarnya ada kredo lama gitu waktu kita mahasiswa dulu. Ajarilah rakyat dengan pengorganisasian, ajari kekuasaan dengan perlawanan. Maka akan ada perubahan di situ. Jadi model seperti inilah namanya pengorganisasian. Mengajari bahwa sistem pemilu yang baik ini seperti ini loh. Tidak pakai uang dan lain sebagainya. Masih kowe beda pilihan, ojo wedi. Paling gur dipindah ning pucuk gunung kono tugasmu ngono kuwi lho. Gitu. Ning ya apa ya nek sing wani. Itu Mas. Ya. Jadi tentunya malam hari ini sangat menarik sekali ya. Bahwasanya diskusinya cukup berkembang kemana-mana. Oke. Berbicara demokrasi elektoral tadi yang disampaikan Pak Rohadi, ini apakah Pak Fajar? Apakah demokrasi elektoral ini sudah berjalan sesuai dengan koridor yang disepakati, Pak Fajar? Kenapa kemudian gerakan masyarakat pada tahun 90-an memuncak sampai turunnya Pak Harto, ada amandemen Undang-Undang Dasar 45? Menurut saya salah satunya adalah kasus Marsinah. Ini kan kasus yang itu secara telanjang menggambarkan bagaimana kekuasaan disalahgunakan untuk menyiksa warga negara. Bagaimana kemudian hukum tidak mampu untuk menjangkau kejahatan yang luar biasa. Sehingga kemudian mendorong semua orang, menggerakkan semua orang untuk melakukan perubahan yang berujung pada amandemen Undang-Undang Dasar 45. Semangatnya adalah supaya kekuasaan itu terkendali. Semangatnya adalah supaya pemerintahan itu bisa dikontrol. Salah satunya melalui pemilu yang berkesinambungan. Kalau misalnya dinilai satu masa ada pemerintahan yang tidak benar, kemudian mendorong, menyimpang, ya, mengarah kembali misalnya ke otoritarian, mengarah kembali ke penegakan hukum misalnya. Nah pemilu itu adalah ruang untuk melakukan perbaikan, untuk menjatuhkan hukuman kepada penguasa yang tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh rakyat. Jadi kita tidak hanya bicara soal prosedur, karena prosedur itu kan mudah ya, dilatih 24 jam gitu ya. Bagaimana cara mencetak surat suara, bagaimana cara mencoblos, itu bisa dilatih. Tapi kita mengejar substansinya. Saya sepakat dengan Pak Rohadi ya, pengorganisasian semacam ini menjadi sangat strategis, bahwa demokrasi kita sesungguhnya adalah untuk meninggikan derajat manusia. Bukan sekedar ada pemilu, ada yang terpilih, tapi hasilnya itu bermanfaat atau tidak. Kalau tidak bermanfaat, ya besok jangan dipilih lagi. Pilih yang sekiranya lebih baik. Saya kira begitu, Mas. Ya, jadi ada perbedaan ketika zaman Marsinah dengan sekarang ya. Kalau Pak Tony tadi
rotok nginging Mas. Kalau Pak Tony tadi bilang bahwasanya di era Soeharto pemilu itu seperti mantenan. Jadi ya ada mantennya yang menang mantennya kalau hari ini, dan menghasilkan ya salah satu penyalahgunaan kekuasaan saatnya adalah kasusnya manusia. Kemudian di era hari ini di demokrasi pasca reformasi kita hampir mirip seperti Marsina tapi lebih masif. Nah, untuk Mas Fajar, seni hari ini saya rasa sangat berperan untuk menjadi proses kritik terhadap penguasa ataupun mungkin proses-proses menjadi penguasa. Di dalam Mas Panji sendiri hari ini masalah dari demokrasi pasca reformasi ini adalah maraknya politik uang. Politik uang ini menjadi sumber masalah yang saya rasa dari 2004 saya 2004 belum nyoblos, 2009 sampai sekarang ini politik uang itu nggak akan pernah selesai, ya kan? Nggak akan pernah selesai dan insya Allah juga tidak akan selesai kan gitu. Nah ini menurut Mas Panji sendiri langkah strategisnya gimana untuk membantu dari penyelenggara pemilihan KPU ataupun Bawaslu untuk mengurangi saja, karena kalau sebenarnya money politik ini menarik juga karena apa ya, memperkecil seseorang apa yang biasanya yang dia kaya menjadi rotok randuwi situ gitu loh. Karena gitu kelongan gitu. Nah ini apa strateginya Mas Panji untuk membantu KPU dan Bawaslu? Mungkin yang pertama posisi saya di sini pengkritik bukan pemberi saran gitu. Karena saya rakyat biasa gitu, saya cuma mau mengkritik kalau baiknya bagaimana ya tugas mereka yang digaji. Rakyat itu cuma tahunya kritik ini, kalau disuruh memberi saran ya saya orang bodoh gitu. Nah ada bayar pajak tak disuruh mikir kan gitu. Jangan-jangan nggak dipakai juga kan ya. Tapi begini, saya kira saya nggak bisa merasakan di era Orde Baru ya Mas. Saya cuma bisa meraba di era 65 seperti apa, seperti apa. Saya lahir tahun 91. Tapi saya merasakan demokrasi itu ketika SMA, mungkin sedikit cerita biar agak santai Mas ya. Ketika SMA saya bertato, bertindik, dan Bapak bilang terserah kalau kamu bertato, tapi kamu harus bertanggung jawab dengan itu. Tanggung jawabnya waktu itu apa? Ya nilaimu harus bagus, sekolahmu harus naik terus. Dan di situ saya mulai mengerti apa itu demokrasi, kebebasan yang bertanggung jawab. Dan mungkin untuk yang saya tahu tentang demokrasi itu sendiri, saya tidak tahu ya di era Orde Baru dulu bagaimana. Jadi demokrasi terpimpin itu seperti apa. Dan demokrasi yang sekarang ya saya rasakan sekarang, dan menurut saya memang pilihan sistem yang paling bagus menurut saya. Tapi begini, saya pernah dengar begini, demokrasi itu seperti makanan bergizi, tapi hanya lambung yang baik yang bisa mencerna makanan bergizi. Nah, lambung itu kita SDM dan sistemnya itu apakah siap gitu? Karena setahu saya harga dari sebuah demokrasi itu mahal sekali. Amerika butuh 200 tahun, saya ingat saya, hingga berjalan demokrasinya dengan santai. Itu pun juga tetap ada letipan-letipan. Dan indikator berhasil atau tidaknya demokrasi di sini, saya tidak tahu indikatornya. Mungkin itu butuh kajian ilmiah, tapi yang bisa saya tangkap adalah nuansa sosial di sekitar saya, di mana tahun 2014 saya mulai merasakan polarisasi yang luar biasa, dan waktu itu masih awal-awal kuliah, dan saya juga tidak mengerti mengapa bisa seperti itu gitu. Apalagi saya takut besok kan kalau masih presidensial thresholdnya masih 20, apakah pilihannya juga 2, apakah nanti bergabung dua kubu besar dan akhirnya pilihannya cuma itu, apakah itu demokrasi? Karena 2 itu kan juga udah dipilihkan gitu. Kenapa tidak banyak dan lain-lain, takutnya akan terulang lagi. Dan menurut saya kalau 2024 masih seperti tahun yang kemarin,
saya sebagai mungkin wakil milenial, wah ngeri juga gitu, karena itu era kami. Cek ya. Jadi Mas Panji tidak bisa memberikan saran Pak. Jadi saran tetap dijenengan gitu. Karena dia yang dibayar itu tadi ya, sedangkan kan dibayar, jadi ya harus bekerja keras untuk memberikan saran terkait money politik. Nah, untuk Pak Rohadi, politik cek ya, jadi Mas tes ya. Strategi-strategi dari Bawaslu, KPU itu sudah sangat banyak ya untuk mencegah proses terjadinya money politik ini. Lah sampai Bawaslu sendiri membuat apa itu desain village ya, desa pengawasan, ada desa money politik juga. Dari KPU itu ada rumah demokrasi apa-apa, saya juga kurang begitu tahu. Bahwasanya KPU lebih cenderung dia akan meningkatkan partisipasi, dan pasti partisipasinya itu 80%, 70%, dan di dunia Indonesia itu partisipasinya terhadap pemilih ini partisipasi untuk mencoblos ini cukup tinggi, tertinggi ya. Nah, money politik tentunya berpengaruh sekali untuk meningkatkan partisipasi ini. Ini kalau menurut saya malah money politik ini dilegalkan saja. Memang ya tidak bisa. Terobosan bagaimanapun juga tidak akan. Kita punya jargon bahwasanya apa itu jangan terima uangnya, laporkan pelakunya. Wah sulit sekali, 100.000 ya. Ya kan, ini atau beli itu rokok Marlboro ngesteh kayaknya tejo sudah wah sampai pagi. Nah ini menurut Bapak masalahnya itu di mana kok money politik itu hari ini tidak bisa selesai? Kalau masyarakat disalahkan, ya itu tadi masyarakat itu tidak mau berpikir, ya kan, ngapain? Ya itu yang penting saya enaknya. Ada dua hal yang memang dari Mas Panji tadi ini menjadi beban tugas yang diemban oleh mereka-mereka yang bertugas di kepemilu. Gitu. Oke, aku ini makanya belum tahu dikei serangan fajar ya, aku dirasake. Aku ya gumun ya, padahal aku neng omah siap loh, pintuku tak buka, wis sapa sing ngarengei ora tau eneki. Gumun aku ya. Padahal ya ora pati sugih jane ngono lho. Nah, tapi karena ini konsekuensi demokrasi elektoral. Jadi konsekuensi demokrasi elektoral ya seperti ini. Yang kedua, kalau mau ngomong jujur-jujuran ya karena partai tidak bisa melakukan regenerasi kepemimpinan. Gitu. Akhirnya orang datang dari luar. Aneh wong teko kon Jokowi mosok ya kaya Mas Panji seniman aku tak daftar dadi caleg ngono ya sapa sing arep. Gitu. Itu kan ya butuh kowe, ayo kowe bayar aku piro Ji? Ngono kuwi to Ji. Nah, ngono kuwi. Jadi ini demokrasi elektoral ya seperti ini. Jadi jual beli dan lain sebagainya, dan inilah yang disebut dengan oligarki kekuasaan. Nah, proses panjang memang untuk mengatasi ini. Jadi apakah masyarakat akan bisa mengatasi serangan-serangan seperti ini? Masyarakat pasti bisa, pasti bisa. Ada catos yang gue ngopo ya toh nek sengsorone 5 tahun ini ngopo di catos. Nek pas neng warung ge bar pemilu ngomongnya ngono lho. Tapi memang masyarakat kita itu ya memorinya pendek banget. Jadi memorinya pendek sekali. Jadi situasi ketersengsaraan selama bertahun-tahun itu hilang dalam waktu 1 minggu terakhir menjelang pemilu. Gitu. Apa meneh kok nek wis ana nggawa sijine iki. Karena ini memang apa ya, partai sendiri tidak bisa mencegah seperti ini gitu.
Jadi mestinya kan partai ya di sini, karena ini agregasi kepentingannya kan partai yang harus banyak berperan untuk mendidik masyarakat seperti ini. Sebenarnya tugas sampean itu nggak seperti ini. Ini tugas partai mestinya yang mendidik bangsa ini gitu loh. Gitu ya mestinya. Jadi partai itu mestinya mendidik rakyat untuk bisa berdemokrasi dengan baik, kemudian melahirkan kader-kader pemimpin dan lain sebagainya. Kader-kader pemimpin. Tetapi yang namanya perebutan kekuasaan itu ya partai itu sekarang kemana-mana toh, termasuk juga jago nih Bawaslu barang ya Mas ya, menungguin gitu. Nah itu. Nah kalau mau ngomong soal bagaimana menghilangkan apa namanya money politik ya proses saja sebenarnya ya, proses saja dan gampang urusan ini menghilangkan money politik ini. Jadi tapi butuh kerja banyak orang, terutama partai. Tapi kalau partai sendiri sudah bersepakat tidak ada money politik, sebenarnya urusannya selesai, Bawaslu gampang gitu. Tapi kan di internal partai sendiri ini kan yo streaming ya. Jadi ini streaming loh ya. Tidak ada bukti nyata yang kemudian bisa dibuka di media. Tapi ini streaming kedengaran dari sana gitu loh. Gitu. Nah ini memang harus dibenahi pelan-pelan gitu. Dibenahi pelan-pelan dan lain sebagainya. Dulu ketika kita waktu mahasiswa itu harapannya dengan adanya multi partai ini, maka akan banyak kader-kader bangsa yang kemudian masuk ke dalam sistem dan memperbaiki situasi menjadi lebih baik dalam berdemokrasi gitu. Tapi kok ya ya ketika masuk sistem ya malah kayak koyo ngono kuwi lho, dan itu kan koyo ngono itu artinya begini, di televisi sudah diberitakan bahwa sing koyo ngono kuwi korupsi dan sebagainya ini cah nom-nom yang kira-kira tahun sebelum 98 itu adalah aktivis yang mereka bergerak untuk memperbaiki bangsa ini nyatanya gitu. Ning kaya ngono kuwi akhirnya gitu. Itu yang aktivis, yang tidak aktivis lebih kaya ngono kuwi gitu loh. Yang selamat adalah mereka yang ahli di dalam bermain politik. Itu selamat. Artinya bukan berarti dia tidak melakukan itu loh ya. Yang selamat gitu. Ini nah karena cah nom-nom dorang ngerti dalan ora selamat. Nah, saya kira hal seperti ini harus kalau dibuka ke masyarakat, dilakukan pendidikan terus-menerus, dibuka aja biar iki lho kahanane ngene iki gitu ya. Maka masyarakat akan bisa menilai. Tapi kan proses pendidikan seperti ini kan proses yang mahal. Gitu Pak Fajar nih. Proses yang mahal juk sapa sing kudune melakukan proses pendidikan seperti ini. Gitu. Orang perguruan tinggi mahasiswa ya dituntut dan kudu lulus ya Pak. Saniki orang lulus semester 6 ya gajol gitu. Jadi mahasiswa tidak bisa melakukan pendidikan politik kayak wacana apa puisine sajak sebatang lison itu. Kita harus ke desa-desa, ke gunung-gunung dan lain sebagainya. Ayo si Dora lulus kowe nek ngono. Gitu loh. Kita harus merumuskan keadaan. Iku mahasiswa tahun 70 Pak, lulusnya semester 20. Saiki tidak bisa merumuskan keadaan gitu. Nah Mas Menteri bikin Merdeka Belajar dan lain sebagainya itu maunya seperti itu. Tetapi ternyata itu dipotong di tengah jalan ya Pak dari ini akademisi itu. Jadi Merdeka Belajar itu sangat simpel dan lain sebagainya. Gitu. Ujung-ujungnya pokoknya nek bar Merdeka Belajar nek nyambut gawe gajinya 2 kali UMR, gitu. Indikatornya adalah seperti itu. Nah, tapi kembali ke soal politik uang, menurut saya ya ini sebenarnya tugas pada elemen-elemen demokrasi yang ada di negara ini ya partai politik mestinya gitu loh, partai politik itu tugas utamanya adalah di sana, gitu. Karena partai politik yang bisa mengontrol
Tapi kan partai politik, saya nggak tahu apakah partai politik sekarang bisa mengontrol orang yang duduk di legislatif. Apakah partai politik bisa mengontrol misalnya bupati yang dari partainya sendiri? Lebih banyak mengontrol atau melindungi atau sebagai bemper? Nah, ini yang kadang kita di dalam sistem demokrasi itu ya nek kurungokne karo cangkruk nek wedangan ya isak jane piye ya kudune legislatif kan ngawasi eksekutif, bahwa malah do bolonan nih anjuk piye le ngawasi ngono lho. Kan gitu. Jadi bundet ra karo-karuan gitu loh. Itu yang terjadi di sini. Jadi pelajaran zaman dulu namanya trias politika itu kok ketoknya jadi antara eksekutif, legislatif, yudikatif iki mulak. Bahkan dulu ketika zaman SBY itu legislatif boleh menyalurkan proyek untuk Komisi 9 misalnya bantuan sekolah lu budet iki piye iki. Legislatif kok malah untuk ngelakoni dan lain sebagainya. Jadi kalau kita kembali ke koridor berbangsa dan bernegara, menurut saya semuanya akan mulus gitu ya. Tapi kalau Undang-Undang Dasar 45 meskipun jadi amandemen, kemudian Undang-Undang Pemilu dan lain sebagainya ini kemudian susduk ini tidak dilakukan dengan dilaksanakan benar, ya seperti inilah kejadiannya. Bahkan saya berani menduga kok yang sekarang masih terjadi sengketa di Wonosobo itu, sengketa lahan di Wonosobo itu, nek pemilu itu tetap milih wong sing selama ini merebut tanahnya. Lucu tak? Indonesia yang ngono kuwi. Terima kasih. Ya, tentu money politik ini saya melihatnya begini. Kalau setiap orang yang jadi wakil rakyat, entah DPR, di bupati ataupun gubernur, itu pasti melewati proses studi di universitas. Nah ini kebetulan Pak Tony Harsan. Nah ini apa dalam mengajarkan atau mendidik mahasiswa itu kan ada tridharma perguruan tinggi, ada BEM, ada DEMA, itu kan melalui proses pembinaan. Kalau saya dulu jadi ketua BEM ya bayar UKM kalau saya itu. Jujurnya gitulah. Ini apakah di universitas sendiri Bayar UKM supaya jadi ketua BEM? Iya, kan gitu. Jujurnya kan gitu. Jadi gitu. Jadi apakah universitas sendiri dalam hal ini proses-proses demokrasi di universitas ini kan dinamis. Nah, ini apakah universitas ini memang sudah berorientasi lah mahasiswa dikondisikan atau bagaimana Pak? Soalnya ini merupakan tanggung jawab dari universitas, mereka jadi pemimpin itu lewat universitas. Terima kasih. Terkait di perguruan tinggi, jadi lulusan perguruan tinggi itu kan orientasinya ada 3. Yang pertama, punya kemampuan kepribadian, sehingga seorang sarjana itu harus menjadi orang yang berpribadi Indonesia. Yang seperti apa? Nah, otomatis kita harus mengatakan ya sesuai dengan pribadi kita, Pancasila kan seperti itu, berketuhanan, berkemanusiaan, nasionalis, kemudian demokratis, dan juga berkeadilan. Itu namanya kemampuan kepribadian. Yang kedua, punya kemampuan ilmiah. Artinya lulusan itu harus bisa berkomunikasi ilmiah, baik lisan maupun tulisan untuk semua bidang. Mas Bendi misalnya dari prodi bahasa Indonesia, tapi Mas Bendi juga punya ketertarikan di bidang yang lain, di bidang politik, di bidang seni, di bidang budaya, atau yang lain. Itu artinya apa? Itu artinya punya kemampuan seperti itu. Contoh sekarang, menteri kita, menteri kesehatan, itu bukan dokter dia dari teknik, pendasar teknik nuklir malah.
terakhir dia wakil menteri apa, tapi yang selama ini dia kan bekerja di perbankan, tapi bisa menjadi menteri kesehatan. Artinya apa? Karena memang dia punya kemampuan akademik. Yang berikutnya yaitu kemampuan profesional, artinya sesuai dengan bidang prodinya masing-masing. Pak Fajar, Pak Rohadi, Mas Panji, ini sekolahnya apakah sesuai tidak dengan link core ilmunya itu? Mas Panji dari ISI, UNS ya, sastra, kajian budaya, kan cocok. Artinya apa link? Dari lulusannya artinya apa? Kalau beliau seorang seniman, nulis puisi, nulis novel dan sebagainya, artinya link, karena memang core ilmunya adalah kajian budaya. Tapi banyak juga yang kajian budayanya tidak jelas, tetapi dia pinter di kajian budaya, ya ada juga. Artinya kuliahnya tidak masuk ke sana, tapi bisa ahli itu tidak apa. Karena apa? Karena memang tadi kemampuan akademik dan kemampuan profesional. Tapi memang harus bisa. Kalau Mas Wendy ditanyakan, kalau nulis di depan itu gandeng atau pisah, mengatakan digandeng, itu artinya tidak profesional. Karena apa? Karena lulusan prodi pendidikan bahasa Indonesia. Artinya EJD Mas Wendy harus matang. Nah, tidak, artinya salah sekolah ya, begitu. Salah sekolah ya, kenapa? Karena profesinya beliau ini sebagai pendidik di bidang bahasa Indonesia, kan seperti itu. Ini terkait dengan itu. Lalu terkait dengan pendidikan saat ini, mulai kurikulum beberapa tahun terakhir itu perguruan tinggi sudah ada mata kuliah pendidikan anti korupsi. Itu untuk yang baik kalau di mata prodi tertentu itu menjadi mata kuliah, kalau prodi yang lain itu diinsertkan, artinya dimasukkan ke mata kuliah tertentu. Sekarang ini mata kuliah PKN itu dimasuki atau diinsert mata kuliah materi pendidikan anti korupsi. Nah, kalau ngomong PAK itu tidak hanya korupsi dalam arti mencuri uang negara, tapi itu termasuk bagaimana kita di bidang pengawasan pemilu juga terkait ke sana. Sehingga jangan sampai menerima politik uang. Itu ada. Kemudian tidak boleh menjiplak. Itu apa? Itu juga nilai-nilai di bidang anti korupsi termasuk. Karena itu embrionya kan seperti itu. Apa kita demo itu dibayar atau tidak? Ini juga merupakan titik-titik dari embrio itu. Tapi yang pasti di perguruan tinggi tidak ada, pasti ada pembelajaran untuk kita menolak nilai-nilai yang tidak baik, kan seperti itu. Lalu tadi menyitir yang tadi sampaikan Pak Mas Panji tentang, juga Mas Rohadi tentang oligarki. Memang itulah saat ini demokrasi kita sebetulnya dari sisi prosedur saya menilai sudah baik kok. Artinya KPU, Bawaslu sudah bekerja dengan baik. Hanya yang belum baik itu pada hasilnya. Maka dikatakan Mas Panji mengatakan oligarki. Memang faktanya Indonesia ini tidak demokratis kok. Apa? Oligarki. Karena apa? Karena coba keputusan di Senayan itu apa tergantung 575 anggota dewan? Tidak. Tergantung siapa? Tergantung Megawati, tergantung Prabowo, Surya Paloh, kemudian AHY, siapa lagi itu? Kan tergantung mereka. Ya tergantung PW. Tapi artinya kan yang nyata kan itu, artinya anggota-anggota partai yang berembuk itu, kalau Megawati ngomong A, pertanyaannya apa? Anggota PDI berani melawan. Prabowo mengatakan B, apa orang Gerindra berani melawan? AHY ngomong C, yaitu yang saya katakan politik demokrasi kita oligarki. Maka Pak Jokowi dengan menguasai 7 fraksi, ya sudah, itu boleh dikatakan juga oligarki. Hanya memang yang penting adalah bagaimana oligarki yang memang fakta ada ini betul-betul untuk mensejahterakan rakyat kita. Ya, memang apakah mampu mensejahterakan rakyat kita? Kalau ada kemiskinan, yang salah siapa? Yang salah negara. Nah, negara punya kewajiban untuk apa? Untuk mensejahterakan rakyatnya. Nah, politik uang itu bisa berkembang karena apa? Karena belum sejahteranya masyarakat kita. Juga belum melek politik kita. Maka
dengan pola seperti ini, cakro pengawasan seperti ini, saya yakin nanti orang tidak berani masuk ke Mas Wendy kampung ini untuk apa? Untuk melakukan politik uang. Karena apa? Karena dengan makin dewasa, makin melek, kan tidak berani. Saya dengan sama dengan Marwati. Sampai hari ini saya itu belum pernah mendapat politik uang itu. Ya Pak Tony belum pernah sampai hari ini. Tapi anak saya itu kadang-kadang mau berangkat nyoblos itu ada salam tempel. Salam tempel nyata ada. Hanya memang kan politik uang itu seperti kentut. Kentut itu asalnya tahu dari sana nih sopo sing kentut susah untuk tahu. Maka banyak lolosnya politik uang itu. Itu artinya dirasakan tapi susah untuk mencari bukti. Yang paling baik bagaimana yaitu melakukan pendidikan politik. Nah, Bawaslu sekarang saya nilai sudah luar biasa untuk mencoba bagaimana supaya masyarakat ikut berpartisipasi dalam mengawasi politik, pelaksanaan agenda-agenda politik. Saya tiba-tiba mempunyai grup yang Pak Muladi tentang pengawasan. Saya belum aktif memang karena masih belum masuk pada tahapan-tahapan yang krusial di masa-masa yang pilkada nanti. Nah masih lama kita tahun 24. Nah menyinggung tentang elektoral presidensial threshold. Memang dari sisi teori sebetulnya kalau pemilunya bersamaan itu mestinya tidak ada elektoral presidensial threshold. Artinya sepanjang partai ikut pemilu mestinya dia berhak mencalonkan. Nah itu memang teorinya seperti itu, tetapi sekali lagi inilah kekuasaan sehingga akhirnya parlemen mengatakan 20%. Yang kacau lagi MK kok yang mengiyakan itu. Padahal dari sisi teori kan tidak mungkin. Misalnya karena presidensial threshold kan pemilu sebelumnya. Pemilu 24 memakai standar pemilu 19. Kan aneh itu. Itu aneh bin ajaib. Apa menjamin bahwa yang menang 19 itu akan menang di 24 karena presidensial threshold itu alasannya adalah supaya presiden ini didukung oleh partai yang minimal mendapat 20%. Nah ini putus kok. Tapi ya itulah sekali lagi yang menang siapa? Yang menang yang berkuasa, karena memang dalam politik itu tidak ada kebenaran. Yang ada apa? Yang ada pembenaran atau justifikasi. Siapa yang belum menjustifikasi? Yang berkuasa. Nah makanya berkuasa itu enak kok. Makanya semua ingin jadi ketua Bawaslu, ingin jadi ketua KPU, normal. Karena apa? Berkuasa itu punya power, punya pengaruh. Meskipun pengaruhnya A, tapi ada efek A itu yang tetap berderet-deret. Ya kan pasti itu, sehingga kewenangan kekuasaan kan kemampuan mempengaruhi. Siapa nih bupati ngomong A, semua taat. Baru bupati kalau sawung dengan gubernur baru dia tidak berkuasa, kan seperti itu. Tapi itulah yang namanya kekuasaan. Semua orang itu pasti akan kepingin berkuasa. Minimal seorang ibu pasti ingin menguasai suami dan anak-anaknya. Itu normal. Sebaliknya, seorang suami ingin menguasai ibu dan anak-anaknya normal. Karena itu naluri kekuasaan. Manusia itu sun politikun. Pasti akan ke sana. Itu Mas Windy. Ya. Oke, aplaus dulu untuk 4 narasumber kita. Oke, malam hari ini. Satu lagi Bapak. Jadi saya tadi sudah dijawil dari panitianya bahwasanya diskusi hari ini tentunya demokrasi kita semakin hari tentunya semakin baik, dan politik uang ini tidak bisa dipungkiri memang sudah menjadi bagian dari proses demokrasi. Tentunya politik uang ini bisa lebur ataupun hancur ketika dari penyelenggara, masyarakat, dan partai mampu bergotong royong untuk mengedepankan edukasi yang baik kepada masyarakat. Oke, untuk Pak Fajar, closing statement dari diskusi pada malam hari ini. Ya, sudah masuk. Saya awali dengan mengambil posisi yang sama dengan Mas Panji. Saya sepakat dengan Panji bahwa kritik itu penting. Bahwa salah satu rohnya demokrasi itu adalah kritik masih hidup. Kalau
kritik itu kemudian dibungkam, kalau kemudian berbeda pendapat itu dianggap musuh, kita sedang dalam bahaya. Saya kira hanya satu kata, awal. Dan saya setuju dengan Mas Panji, ya. Kritik itu tidak perlu harus memberikan solusi. Ketika kita masih zaman mahasiswa juga sama, kita tidak setuju. Itu salah. Jangan tanya saya bagaimana caranya. Kan saudara yang dibayar oleh negara untuk memikirkan rakyat. Itu mungkin contoh sederhananya, misalnya kita punya pasar di kampung. Kemudian kita menyewa satu orang untuk mengelola pasar. Supaya pasar ini jalannya bagus, supaya perdagangan lancar gitu. Kemudian ternyata ada macet, pedagang tidak bisa berjualan dengan baik. Mengkritiklah dia kan pengurus pasar, wajar ya, sudah dibayar oleh para pedagang. Kalau misalnya tiba-tiba dia ngomong, ojo kritik, masukanmu apa? Ya kita kan tidak terima. Kita membayar dia itu supaya memikirkan para pedagang di pasar agar bisa berjualan dengan baik. Saya sepakat dengan Mas Panji, jadi kita budayakan kritik, kita lestarikan, dan kalau perlu diperbanyak supaya negara kita ini tetap ada kontrol. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait politik uang, memang ini perjuangan jangka panjang. Kalau kita membaca karya-karya klasik ya, bahkan sejak zaman Romawi, Cicero misalnya sudah bicara soal politik uang. Sudah bicara bagaimana memenangkan pemilu dengan cara mencari tokoh-tokoh berpengaruh yang bisa membayari botoh kalau zaman sekarang. Zaman Romawi pun sudah ada model-model itu. Tetapi saya yakin kita semua sepakat bahwa politik uang itu pintu masuk korupsi. Kalau memang kita punya niat memberangus korupsi di negara ini, ya kita harus menghentikan politik uang. Pakai cara yang paling sederhana. Peristiwa politik uang itu terjadi kalau ada pemberi dan penerima. Kalau pemberinya tidak bisa kita ingatkan, minimal jangan jadi penerima, gitu loh Mas. Sehingga pas nyalon ketua BEM tidak jadi, karena pas bayar itu kan karena menerima. Coba kalau tidak menerima tidak jadi. Jadi kita ambil posisi ya, daripada kita menunggu siapa melakukan apa, kapan gitu ya. Sepanjang kita mampu, kita punya keyakinan bahwa itu memang baik, ya kita kerjakan. Seperti yang hari ini dilaksanakan warga di desa Purwokarto bersama Pak Sukarjo. Intinya apa yang menurut kita baik kita kerjakan. Kapan rampungnya nggak usah dipikir, pokoknya lanjut terus. Begitu Mas Fendi. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Closing statement kedua dari Bapak Tony Harsan. Halo. Terima kasih untuk closing statement. Yang pokok adalah kita sebagai warga masyarakat itu betul-betul mampu mengembangkan, menjaga dan melaksanakan nilai-nilai demokrasi. Apa itu? Yaitu kita mengakui perbedaan. Yang kedua, kita menghargai perbedaan, baik berpendapat maupun memilih maupun yang lain. Berikutnya kita harus menyelesaikan perselisihan dengan damai dan lembaga. Karena dalam politik itu konflik itu pasti ada, tidak mungkin tidak. Karena pemilu itu juga merupakan wahana untuk memberikan ruang untuk berkonflik secara beradab, berkonflik menggunakan koridor hukum. Maka konflik wajar, nggak apa-apa. Bagaimana konfliknya antara Jokowi dengan Prabowo terkait siapa yang menang, luar biasa itu. Ternyata kita semua sadar, kita selesaikan lewat Mahkamah Konstitusi, diputuskan, selesai, artinya semua selesai. Walaupun keterbelahan masyarakat yang diwakili Mas Panji tadi, sampai hari ini masih ada keterbelahan antara cebong dan kampret dan sebagainya, itu kan ada kadrun dan sebagainya, kan masih ada sampai hari ini. Susah untuk menghilangkan, tapi bagaimana kita mengakui dan menganggap wajar itu. Yang berikutnya, kita harus melaksanakan pergantian pimpinan secara damai. Artinya biarlah berganti pimpinan. Nah, pemilu itu memang merupakan ajang untuk menghukum pemimpin yang jahat. Memang iya. Maka kita harus mengamati bagaimana pemerintahan berjalan. Kalau buruk ya hukum saja pemimpin itu. Dengan cara apa? Untuk tidak memilih itu. Kita gantilah pemimpinnya supaya ada pemimpin yang baik.
Itu yang paling pokok. Maka sekali lagi, hindari politik uang, semua bekerja keras, baik dari sisi penyelenggara, warga masyarakat, maupun pemerintah, baik pusat maupun sampai ke level daerah dan sampai ke level RT. Insya Allah saya yakin nanti kita akan lebih baik, yaitu bagaimana kita meningkatkan kesadaran untuk berpolitik. Kalau kesadaran memilih saat ini sudah luar biasa menurut saya. Nah, kemarin pilkada yang dikhawatirkan pemilihnya sedikit justru malah rekor tertinggi. Kenapa? Karena mereka menghendaki pemimpin yang baik. Jadi pilkada saat ini saya menilai sudah menjadi ajang untuk memunculkan calon-calon pemimpin nasional. Saya senang pilkada lebih baik karena apa? Disitulah calon pemimpin nasional akan dilatih mulai dari level kota, kabupaten, provinsi sampai naik ke level presiden atau DPR. Itu artinya inilah bagaimana kita belajar untuk berdemokrasi. Demokrasi substansial yaitu kita berhasil menemukan pemilih yang luar biasa. Hanya memang kultur korupsi ini memang perlu kita hilangkan. Karena apa? Karena ya memang di negeri ini orang korupsi itu pahlawan tidak malu, saya dan juga. Kita itu korupsi pakai baju tahan rompi, begini-begini, malah melambang gini macam-macam dan tidak malu. Itu heran juga. Di luar negeri malu itu. Maka yang mengatakan bedanya koruptor Indonesia dengan Korea apa? Kalau koruptor Indonesia itu bingung memamerkan hasil korupsi. Kalau Korea itu bingung delike hasil korupsi. Nah itu yang paling utama itu. Karena apa? Karena sistem hukumnya sudah berjalan dengan baik. Nah repotnya lagi saat ini banyak bupati, wali kota, pejabat yang mengatakan saya kecekel itu kan nasib saya buruk. Kamu ya korupsi sama kok. Dan dia tahu hanya bedanya kamu tertangkap, saya tertangkap, kamu tidak. Hanya itu. Maka dia itu ya enjoy, tidak pernah merasa berdosa. Malah jadi artis dadaan korupsi di Indonesia itu. Kita aja, terima kasih. Statement dari Bapak Rohadi. Terima kasih Mas Dut. Tes demokrasi itu ya biasa saja kok. Didiskusike ya ngono kuwi. Intinya kembali ke Undang-Undang Dasar 45 aja. Closing statement saya ingin baca puisi. Puisinya Mas Wiji Dukul. Tadi dibacakan sama Mas Andi dan saya itu tertarik untuk membaca. Peringatan, jika rakyat pergi ketika penguasa pidato, kita harus hati-hati, barangkali mereka putus asa. Kalau rakyat bersembunyi dan berbisik-bisik ketika membicarakan masalahnya sendiri, penguasa harus waspada dan belajar mendengar. Bila rakyat berani mengeluh, itu artinya sudah kawan. Dan bila omongan penguasa tidak boleh dibantah, kebenaran pasti terancam. Apabila usul ditolak tanpa ditimbang, suara dibungkam, kritik dilarang tanpa alasan, dituduh subversif dan mengganggu keamanan, maka hanya ada satu kata: lawan. Terima kasih. Oke. Merinding saya orang baca puisi. Oke, closing statement dari Mas Fajar. Mas Fajar, Mas Panji. Nah ini pas sekali tadi ketika ditanya peran seni dalam ya pembahasan ini ya tadi puisinya tadi sekarang di kantor di Wiji Dukul ya, sekarang putranya kebetulan teman saya Fajar Merah, dia kan musikalisasi puisi
Dulu awal-awal dia manggung itu saya juga ngerasa aneh kok kayak gini dibawakan musikalisasi musik. Tapi akhirnya sekarang booming dan terbiasa, masyarakat terbiasa dengan musik itu. Dan mungkin aku sedikit merespon tentang tadi post-truth tadi ya, benar sekali menurut saya, karena pasca kebenaran seperti hoax dan lain-lain itu kenapa kita lahap, karena kita gagap dengan budaya yang cepat banget gara-gara adanya teknologi. Kita ketinggalan gitu, ketika grup-grup keluarga di sini hoax, Pak D ngirim neng grup ini apa toh? Sebenarnya teman-teman muda itu lebih punya radar untuk menilai apakah itu hoax atau tidak itu. Kadang itu sebenarnya sebuah kebohongan. Ada pertanyaan, kenapa Pak berani ya bohong membuat berita? Mungkin mereka tidak kok ngawur ya, mereka mesti punya perhitungan. Perhitungannya adalah itu tadi, ingatan masyarakat kita itu pendek gitu sekarang. Kemarin dilarani, besok udah lupa karena cepatnya info yang masuk, karena sosial media itu cepat banget berganti. Berbeda mungkin dengan tahun-tahun dulu berita di Tempo atau tulisan Cak Nun itu bisa gaungnya bisa seminggu. Kalau sekarang kan cepat ganti. Jadi saya kira hindari hoax itu paling penting, dan agak sulit ketika hoax keluar, kita itu mau konfirmasi kemana itu nggak ada. Saya membayangkan kalau setiap jam 6 sore itu pemerintah minta waktu prime time menjawab semua isu yang terjadi hari ini, itu kita tahu gitu loh rujukannya. Entah kita setuju dengan pemerintah atau tidak, tapi ada rujukan gitu. Kalau sekarang kan hoax kita cari contoh seperti calon presiden A itu keturunan bla 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 misalnya gitu. Apa ya toh kita itu cari ya bingung juga. Infonya yang valid yang mana itu. Tapi kalau ada pemerintah yang menjawab paling tidak, oh kamu bilang begini pemerintah, jadi aku percaya. Kalau kamu yang bohong, kalau kamu bohong berarti kamu yang tanggung jawab gitu. Terima kasih. Oke, aplaus untuk 4 narasumber kita. Oke, tentunya ini waktunya sudah cukup malam. Saya mengucapkan terima kasih sekali kepada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sukoharjo, kemudian Universitas Veteran Bangun Nusantara Soekarto, Terangga Reswaratur, Arah Environmental, kemudian dari Karang Taruna Tunas Patria dari Rejo, kemudian teman-teman dari Cakruk Pengawasan Polokarto, dan tentunya malam hari ini refleksi demokrasi Indonesia bahwasannya demokrasi Indonesia hari ini memang sedang baik-baik saja. Jadi tidak ada yang tidak baik. Terima kasih tentunya sudah hadir pada kesempatan malam hari ini. Banyak salahnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk kita semua.